golongan yang telah disyaratkan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan Rakatul Fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, menanggapi hadis ini ada tiga pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama, dua rakaat sholat fajar oleh ulama dikatakan itu sholat dua rakaat sholat fajar. Jadi sebelum masuk subuh kita sholat dua rakaat dulu, niatnya sholat fajar. Nah, pendapat yang kedua itu bukan sholat fajar tapi sholat qobliyah subuh. Sebelum diusahakan sebisa mungkin sebelum subuh itu sholat qobliyah, meskipun sholat di rumah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu sholat subuhnya itu sendiri. Nah, maka untuk memastikan supaya kita dapat masuk dalam hadis itu, ya tiga-tiganya kita jalani. Pertama dua rakaat fajar, kedua dua rakaat qobliyah subuh, dan sholat subuhnya dengan jamaah. Insya Allah kita termasuk golongan yang masuk dalam hadis itu. Rakatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah di pagi ini dengan wasilah Ustaz Hidayatullah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu jamaah al-mukhlisin. Mudah-mudahan silaturahim kita tambah membawa keberkahan kepada kita semuanya, berkah dunia, berkah akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung bulan Dzulhijjah. Artinya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terakhir di tahun Hijriah. Selepas bulan Dzulhijjah kita memasuki tahun baru Hijriah. Tahun berapa, Bu? 448. Nah, harapan kita kan kita memasuki tahun 2048, tahun depan kita lebih baik dan lebih baik. Tahun depan kita lebih baik amaliyah kita, lebih baik ibadah kita, lebih baik kondisi kita. Pokoknya tahun depan harapan kita kan lebih baik dan baik. Bagaimana sikap kita untuk menyongsong tahun depan? Rasulullah SAW wasiat kepada sahabatnya Abu Dzar, ya Abu Dzar, jaddidu safinatakum fa innal bahra amuqun. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, jaddidu, perbaikilah
safinatakum, kapal kalian. Fa innal bahra amukun, sesungguhnya lautan itu sangatlah luas dan dalam. Ini pesan Nabi kepada sahabatnya Abu Dhar. Maksudnya untuk menyongsong tahun depan, yang mungkin tahun depan itu tantangan lebih dahsyat. Tantangan kehidupan di dunia itu di sana sini. Maka kita jadi itu safinah, beban kapal kita. Kapal kita itu apa? Ada yang mengatakan safinah itu niat kita. Niat kita beban. Kita punya niat, punya keyakinan besok lebih baik dan besok lebih baik. Maka untuk apa? Untuk merealisasikan niat kita, keinginan kita, kemauan kita untuk lebih baik di tahun yang depan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengutip dalam kitab Minahus Saniyah. Jadi untuk masuk ke tahun depan, maka diawali dengan niat untuk hijrah dari kebutuhan kepada kepandaian, hijrah kepada kemiskinan kepada yang lebih mapan dan seterusnya. Bagaimana supaya kita bisa hijrah? Maka kita awali dengan evaluasi diri kita, introspeksi. Kita pasti dan semua mengakui bahwa kita adalah pendosa. Kita banyak dosa dan banyak kesalahan. Maka kita akui dan banyak taubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' at-taibun. Semua Bani Adam, setiap Bani Adam, ya setiap kita manusia itu khata'un, pendosa. Kita sengaja atau tidak sengaja pasti tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Maka kata Nabi, wa khairul khata'i at-taibun. Sebaik-baiknya pendosa adalah at-taibun, mereka yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan tahun depan lebih baik. Kenapa saya mengutip atau sedikit menyampaikan tentang masalah taubat? Karena masalah taubat ini, kata Syekh Muhammad, Syekh Al-Imam Al-Bani Al-Ahibillah, Syekh Abdul Wahab As-Sa'ali, beliau mengatakan, li'annaha asasun likulli maqamin yataraqi ilaihi al-'abdu hatta yamuta. Dengan yang namanya tobat itu asas, tobat itu fondasi untuk kita bisa sampai pada derajat yang dimuliakan oleh Allah, sampai ila hatta yamuta, sehingga mati. Jalan pertama adalah taubat.
kita akan mendapatkan tempat kedudukan yang baik, baik indallah, baik di sisi Allah maupun indanas, di hadapan sesama manusia. Itu pertama adalah taubat. Sebagaimana fakama annaman la arda lahu la wala bina ala kana, diumpamakan sebagaimana kita kalau belum punya la arda lahu, belum punya tanah, belum punya rumah, kayaknya nggak punya apa, nggak begitu dibuang. Kayak tempat saya itu meskipun kesukaan ahli, tapi masih mudah. Itu kayaknya nggak begitu dibuang, nggak begitu dikasih kesempatan. Begitu juga kadzalika man la taubata lahu fala hala lahu wa la maqam. Begitu juga orang yang tidak mau tobat, umpamanya dia pemabuk, pezina, penjudi, dan banyak hal-hal kemaksiatan yang ia lakukan, itu tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat sebelum dia taubat. Apa kita mau menerima mereka yang pemabuk, mereka yang berzina? Kita tidak mau menerima. Bahkan mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Maka supaya dia bisa mendapatkan tempat di tengah masyarakat, bisa kembali di tengah masyarakat, dia taubat, tinggalkan semua perbuatan maksiatnya. Itu baru mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga kita di hadapan Allah, kita tidak akan mendapatkan tempat di hadapan Allah, tidak mendapatkan makom derajat yang mulia di hadapan Allah kalau kita tidak mau tobat. Nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menghadapi nanti tahun depan. Kita harus punya semangat, keyakinan untuk bisa menggapai tempat yang mulia, derajat yang mulia, baik indallah, di sisi Allah maupun indanas, di hadapan di antara kita sesama manusia. Mereka untuk lebih semangat, kita minum dulu. Bismillah. Kembali masalah taubat. Di sini Syekh As-Sa'di mengawali dengan taubat, bahwa at-taubat fil lughat ar-ruju', bahwa yang namanya taubat secara bahasa itu rujuk, kembali. Asal kata taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, kembali kepada yang hak. Itu apa? Nah, kemudian kalau secara istilah syariah, taubat itu kembali, artinya rujuk amma kana madmuban fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Yang namanya taubat itu kembali dari sesuatu yang tercela dalam syariat, kembali kepada sesuatu yang
baik, dari sesuatu yang jelek kembali kepada sesuatu yang baik. Itu tobat. Nah, tobat ini ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana kita lebih mendapatkan satu tempat yang istimewa di hadapan Allah dan di hadapan manusia, itu tobatnya juga ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan walaha bidayatun wa nihayah. Tobat itu ada awalnya, ada permulaannya, ada puncaknya. Untuk awal tobat, permulaan tobat, bidayatul tobat, itu adalah at-tobat fil kabair. Tobat di dalam dosa-dosa besar. Ya, yang asalnya tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, kita tinggalkan itu semua. Itu namanya permulaan tobat. Kemudian setelah dosa-dosa besar, dikit demi sedikit dosa-dosa yang kecil itu tinggalan. Yang biasa ngumpi, biasa ibu-ibu, ataupun nongkrong di jalanan, bapak-bapak biasanya, itu mulai kita tinggalkan. Kita kembali kepada Allah, kembali kepada yang baik-baik. Summal makruhat. Kemudian tingkatan yang ketiga itu meninggalkan hal-hal yang sifatnya makruh. Apa yang makruh? Banyak. Makan petai, makan jengkol itu hal-hal yang makruh. Tapi enak loh. Kalau kita betul-betul tobat, ya dari hal yang kecil itu kita tinggalkan. Termasuk bapak-bapak, ya, berokok, nah, kita bisa tinggalkan hal-hal yang sifatnya makruh. Kemudian thumma min khilafin aula. Kemudian hal-hal yang sifatnya itu khilaful aula. Khilaful aula itu tidak utama. Meskipun itu boleh, halal, tapi untuk keutamaannya itu tidak ada. Ini biasanya yang hubungannya dengan sifat muru'ah. Sifat muru'ah. Kayak umpamanya Ustadz Ide dan jabatannya udah Ustadz. Ya mulai, jangan suka nongkrong di jalan, jangan suka nongkrong di kafe. Itu meskipun boleh-boleh aja, tapi itu khilaful aula. Menghilangkan sifat WHI-nya, menghilangkan kewibawaannya seorang Ustaz. Nah. Atau dalam masalah pekerjaan, meskipun itu halal boleh, tapi sifatnya itu khilaful aula, bisa menghilangkan kewibawaan seorang Ustaz. Nama contoh yang gampang, Ustaz Kiai kok gaweannya ngojek ya. Ini meskipun itu halal, tapi udah masuk ke khilaful aula. Itu halal tapi sudah masuk ya kerjaan yang pantas lah untuk dilakukan oleh seorang ustaz. Itu khilaful aula. Itu tingkatan-tingkatan taubat sampai hal-hal yang kecil. Semakin kita banyak taubat,
hal-hal yang itu semua, kita semakin mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini, tsumma bi ru'yatil hasanah. Tobat, jangan sampai kita pengen dilihat kebaikannya. Kita habis nyumbang infak masjid, minta di umumin. Itu termasuk tobat min ru'yatihil hasanat. Kita habis berbuat kebaikan diomong-omongin, itu mulai kita kikis hal sifatnya ini. Kalaupun diumumin, niatnya niatnya itu untuk memberikan motivasi kepada yang lainnya. Biasanya TKM umumin, alhamdulillah dapat infak dari saudara kita si Anu bin Anu sekian puluh juta. Jangan sampai bangga dengan pengumuman itu. Kalau sampai kita bangga, bahkan minta diumumin supaya kelihatan nih, saya nyumbangnya gede. Nah, itu bagian daripada hal yang perlu kita tobati, kita tinggalkan. Nah. Kemudian tsumma min ru'yati annahu sura ma'dudan min fuqaha'il zaman. Juga jangan sampai yang perlu kita tobati min ru'yati annahu sura ma'dudan. Kita mengaku-ngaku golongan du'afa min jumlati fuqaha'il zaman. Biasanya kalau puasa mau lebaran pada ngaku aku du'afa, aku miskin supaya mendapatkan jatah zakat. Itu jangan sampai demikian. Jangan meskipun kita miskin, jangan sampai kita tampakkan kefakiran kita. Jangan sampai kita tampakkan kemiskinan kita. Nabi itu, kira dalam riwayat itu sampai 3 hari tidak makan. Sampai ketika jadi imam, ketika ruku sujud kok ada bunyi kletuk-kletuk apaan ya? Ditanya sahabat itu bunyi apa ya Rasul? Ternyata di perutnya itu diganjel batu. Karena lama nggak makan. Saking laparnya supaya untuk mengganjel perut ini diganjel dengan batu. Itu kan saking ifahnya Nabi, istilahnya itu kalau bahasa tasawuf itu ifah, jadi menjaga. Jangan sampai nggak punya duit, baru nggak punya duit segitu ngomong-ngomong aku lagi banyak ini. Sebaiknya jangan jadi. Tobat min ru'yati annahu surha ma'budan min fuqaha'iz zaman. Jangan sampai menampakkan satu kepaparan kita, kemiskinan kita. Kita mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin, amalan apa ya Rasul yang sehingga dengan amalnya itu
yuhibbuni Allah, aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Amalan apa so? Yang sehingga dengan amalan itu aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Jawab Nabi, pertama adalah az-zuhdu. Az-zuhdu anid dunya. Artinya tidak mementingkan masalah dunia. Bukannya kita nggak boleh senang dengan dunia, tapi jangan sampai dunia itu menjadikan satu penghalang bagi kita untuk ingat kepada Allah. Jangan sampai kita masuk dalam surat Al-Haakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai banyaknya dunia, banyaknya harta itu bisa melalaikan kita dari Allah. Itu zuhud. Kalau kita betul-betul mementingkan masalah akhirat, Allah akan cinta kepada kita. Memang jangan sampai kita meninggalkan dunia. Justru dunia itulah kita jadikan sebagai ladang lahan untuk beramal akhirat. Doanya juga yang biasa kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu hasanah, baru wafil akhirati hasanah. Tapi sukses dunia, kesuksesan di dunia itu untuk bekal kita menggapai kesuksesan akhirat. Ini jangan disalahkan zuhud artinya meninggalkan dunia, itu bukan begitu. Nah. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita dicintai oleh sesama manusia? Kata Nabi, Rina aninas. Rina aninas. Jadi kita jangan dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit. Biasanya kan kalau sekali kita dikasih, kedua kali dikasih, ketiga kali itu soalnya bosan. Alah, kesini paling minta, paling mau ngutang, paling mau. Tapi bagaimana supaya kita bisa dicintai oleh sama manusia? Ya diusahakan banyak membantu. Jangan pengen dibantu, tapi berusaha untuk membantu. Justru apalagi zaman sekarang, kayaknya yang kaum ahliya itu yang punya kuasa. Meskipun dia nggak bisa apa-apa, minim dalam masalah agama, tapi diangkat jadi ketua DKM, ketua ini, ketua itu. Nah, itu maksudnya supaya jangan dikit-dikit minta, dikit-dikit bikin proposal, dikit-dikit. Nah, gitu juga masjid, jangan dikit-dikit minta bantuan, minta itu. Diusahakan ya bagaimana masjid itu bisa mengelola sumber daya jamaahnya untuk sama-sama memakmurkan masjid. Nah, bisa masjid bikin satu kegiatan, bikin usaha. Nah, saat ini kan DMI kan lagi menggalakkan yang cas modal listrik itu ditangani oleh DMI. Masjid kalau punya lahan, cuma menyediakan lahan, nanti semua itu yang ngurusin DMI.
Itu maksudnya supaya masjid itu punya usaha, punya pemasukan. Sehingga masjid tidak cuma minta, tapi bagaimana masjid bisa ngasih ke jamaah. Contoh yang kita semua tahu lah. Itu di Jogja masjid apa? Jogo KMH. Itu bisa menghidupi sekian ribu jamaah. Jadi masjid punya penginapan, punya hotel, punya usaha ini. Itu untuk kemakmuran jamaah. Ya. Kembali kepada hadis itu inna alinas. Kalau kita pengen dicintai oleh sesama manusia, ya banyak-banyak kita ngasih bantuan. Jangan cuma minta tolong dan minta tolong. Tapi bagaimana kita bisa menolong yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah taubat. Tadi sampai tingkatan taubat, jangan sampai kita ngaku-ngaku miskin, ngaku-ngaku fakir. Thumma mihulati annahu sadaqa fi taubat. Selanjutnya adalah taubat. Taubat kita pengen dilihat oleh sesama kita bahwa taubat kita itu sudah benar. Kita sudah taubat. Kemudian tingkatan yang paling tinggi itu taubat. Tsumma min kulli khatin yahtahu lahu fi wajhi. Itu tingkatan taubat yang paling tinggi itu. Jangan sampai di benak kita itu terbesit hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu niatnya kembali kalau masalah hati. Jangan sampai dalam benak kita ada hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kita bagi mau jalan, kita hindarkan pikiran kita. Jangan sampai ada niatan jelek dalam hati kita. Nah, saya ingat dalam satu nadham syaraf. Wa kulluna minhuma kismani salimun summa wa salimin duni fasalimun fi alladhi qad salimat wuful usul fihi wa yama. Dalam nadham itu jelaskan bahwa setiap sesuatu itu ada dua macam. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Begitu juga kita. Kita ada yang selamat, ada yang celaka. Kita ada yang sukses, ada yang bangkrut. Itu dua. Tinggal pilih yang mana. Kemudian fasalimul fi'il lati qad salim. Yang selamat, yang sukses, baik sukses dunia maupun sukses akhirat adalah fasalimul fi'il lati qad salima fulful usul fihi qad wahya. Jadi diawali dengan selamatnya, dengan baiknya niat kita untuk melaksanakan satu perbuatan. Kita mau kerja, ditata niat kita. Mau berangkat kerja, berangkat tugas usaha, perbaiki niat kita. Kalau niat kita baik, kalaupun kita kerja, kita dagang, kita usaha, itu langkah kita. Tolabul halal itu fi sabilillah.
kerja usaha, niat untuk mendapatkan rezeki yang halal, itu dihitung oleh Allah dalam berjuang fisabilillah. Kalaupun kita umpamanya meninggal di jalan, itu matinya mati syahid. Itu yang kelihatannya masalah dunia kan? Tapi dengan niat ibadah itu jadi ibadah dan menunjang kesuksesan kita baik dunia maupun akhirat. Biasanya saya sampaikan. Nah, kita lanjutkan. Wa amma nihayatuha fattaubatu kullama ghafala an syuhudi bihi ghafata ain. Puncaknya tobat yang paling tinggi itu puncaknya tobat. Jangan sampai sekejap mata pun kita lalai kepada Allah. Itu puncaknya tobat. Jangan sampai ada waktu yang kita lalai, lupa dengan Allah. Itu puncaknya tobat. Maka kita latih. Jangan sampai kita diam bengong tapi lupa dengan Allah. Sambil apa? Ya ibu-ibu sambil masak, ya sambil ngomong cucu, sambil baca sholawat, sambil zikir kepada. Kita latih, jangan sampai sekejap pun kita lupa dengan Allah. Zikir, apa sholawat, apa kalimat thayyibah. Kalau bisa itu ditarget untuk melatih kita itu, namanya sehari targetnya baca sholawat sekian ribu. Itu supaya kita itu nggak lupa dengan Allah dalam kondisi apapun. Ini puncaknya tobat. Kalau sudah sampai puncak dan tobat ini, kita akan mendapatkan kedudukan yang istimewa. Ini sudah memasuki pada maqam auliya Allah. Maqam auliya, maqam wali. Kalau sudah memasuki nihayat tobat, puncaknya tobat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 10 menit, mungkin kita buka sesi diskusinya untuk masalah yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang perlu penjelasan yang lebih dalam ataupun ada masalah-masalah yang lain yang perlu tanyakan. Monggo Bapak Ibu, mari kita ngobrol diskusi. Ya, boleh. Ya, monggo. Assalamualaikum. Jadi kalau bisa, yang namanya taubat itu kesannya kita banyak baca istighfar. Itu maksudnya bukan baca istighfar sekian kali, sekian ratus kali. Itu bukan baca, tapi banyak istighfar kan mohon ampunan, banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah banyak membaca istighfar. Dan itu bukan cuma membaca, tapi bagaimana kita bisa
betul-betul di hadapan Allah itu kita nangis mungkin supaya dosa kita diampuni. Itu istighfar. Kemudian sholat taubat. Baiknya sholat taubatnya waktu malam sebelum kita sholat hajat, diawali dengan sholat taubat 4 rakaat 2 yang biasa saya jalanin kalau sholat taubat. Rakaat pertama setelah baca Fatihah itu baca inna anzalna 10 kali. Kemudian rakaat yang kedua itu baca al-ikhlas kulhu 10 kali. Salam kan. Kemudian 2 rakaat berikutnya ya cukup kuliah sama guru. Rakaat ketiga berarti kan baca kuliah, kemudian rakaat keduanya baca guru. Itu kan 4 rakaat sholat taubat. Tapi 2 kali salaman. Setelah sholat taubat baru sholat hajat. Kalau bisa dikuatkan dengan sholat tasbih. Itu dalam proses pertobatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi prosesnya itu dimulai dari kabair, dosa-dosa besar kita tinggalkan. Kemudian minas shagha'ir, dosa-dosa kecil. Kemudian minal makruhat, hal-hal yang makruh dan seterusnya. Itu proses tobat. Ya, puncaknya tobat adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai ada sekejap pun waktu kita lupa kepada Allah. Jadi diusahakan dimanapun kita adanya, dalam kondisi apapun, kita jangan sampai lupa kepada Allah. Sambil apa aja? Ya bagian pelatihan saya itu yang amaran yang saya jalani sholawat ya apa, sambil jalan sambil naik motor sambil juga saya target sholawat kita itu di 3 tahajud lah. Kalau bisa setelah itu subuh, kemudian ditingkatin lagi. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk selalu ingat kepada Allah. Mungkin yang lainnya, ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya LGBT sekarang, maraknya di negeri ini muncul tentang tema obat untuk diri kita sendiri dan gimana caranya untuk membeli obat LGBT ini, Ustaz. Sudah karena sudah situasinya sudah gimana ya, peran masjid atau kita sebagai umat untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya kondisi sekarang ini ya mestinya kita mengadakan pertobatan nasional, tobat nasional. Di lingkungan Minimal ya ibda binafsik. Kita awali dengan diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian lingkungan kita. Nah, diawali banyak-banyak kita bermunajat, zikir kepada Allah. Dan insya Allah saya sejamaah itu malam tahun baru besok acara mujahadah di makom Syekh Ahmad Jati. Mungkin kan belum kenal Syekh Ahmad Jati ya, pertama kali yang babat alas di Ahmad Jati Syekh siapa nama itu baru makomnya belum lama baru diresmikan.
ternyata ya betul-betul ulama pribumi yang istilahnya babat alas di daerah Keramat Jati dan sekitar. Nanti malam kalau yang mau ikutan ya monggo, tengah malam lah, mulai masuk ke ini jam 12, jam 1 sampai biasanya sampai jam 4 sampai subuh. Mudah-mudahan ya, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat jasmani dan rohani kita, dan tentunya mudah-mudahan kelak ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ضرباتنا وتحصلنا بعبادك الصالحين في الدنيا وقال وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم باركنا بما علمتنا اللهم باركنا بما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم باركنا في علومنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وتلاميذنا ومجلسنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan kita senantiasa kita selalu berdoa Subhanahu wa taala. Kita tentu bagian menyakinkan menjaga majlis subhanallah wa bihamdihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Alaihi wasallam.